Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. Pemirsa TV Al-Kautsar dimanapun Anda berada, bagaimana menurut Anda tatkala ada seseorang yang dia menzinai ibunya? Maka semua orang pun mengatakan ini orang memiliki dosa tiada tara, ya. Dosa yang tidak dimaafkan, sehingga dia pun putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pernahkah Anda kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala membunuh seseorang? Semoga tidak kaum muslimin. Dan atau ada salah seorang di antara kita berbuat dosa besar, berzina dan berbuat dosa yang lainnya. Bahkan dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan, dosa berbuat syirik, datang di satu tempat keramat kemudian kita meminta sesuatu di dalamnya. Dosa paling besar melebihi dosa menzinai ibunya, dosa syirik kecil, terlebih syirik besar. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun dosa yang telah dilakukan oleh kita kaum muslimin, maka hendaknya kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita sebelum ruh berada di kerongkongan kita. Dan adakah terbetik di hati kita kaum muslimin bahwasanya keimanan kita tidak bermanfaat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa besar? Pernah datang ke dukun, pernah menyantet seseorang. Bagi para wanita, dia pernah menampar suaminya dengan sandal jepit, contoh misalnya, sehingga dia merasa melakukan dosa besar dan dia pun tidak ingin bertobat kepada Allah karena tidak ada harapan lagi untuk dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita membahas bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Dan satu rahmat dibagikan ke seluruh para hambanya. Bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Kepada para jin dan manusia, yang kafir maupun yang mukmin, Allah beri satu rahmat tersebut kepada para binatang, kepada serangga. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita merasa tidak diampunkan lagi dosanya Allah Subhanahu wa taala dan merasa jauhnya dari harapan tersebut dan tidak ada lagi manfaatnya keimanan. Ternyata kaum muslimin itu terjadi terbetik juga di hati para sahabat Nabi SAW yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dulu berbuat syirik, dosa-dosa besar. Qalu, mereka berkata, kaifa nu'minu? Bagaimana kami beriman kepada Allah wa qad asyrakna wa zanaina? Padahal kami dahulu pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah berzina, wa qad qatalna an-nafsa allati harramallah, dan pernah membunuh jiwa. Mungkin kita tidak pernah membunuh jiwa. Hanya mungkin sebagian istri ada yang menampar suaminya dengan sandal jepit, merasa dosa besar. Coba lihat para sahabat Nabi SAW, merasa tidak bermanfaat lagi keimanannya, sehingga mereka mengatakan, ma yanfa'una ma'ama qad salafa minna al-iman. Tidak ada lagi manfaat kepada kami keimanan apa yang telah berlalu dari yang telah berlalu. Maka nazalat hadhil ayah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar, Allah Subhanahu firman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melebihi atau melampaui batas berlebihan kepada dirinya, sehingga mereka mengatakan tidak ada lagi harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa-dosa. Innahu
wal ghafurur rahim, karena sungguhnya Dia Maha Ghafur, Maha Rahim. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala bulan Ramadan telah berlalu. Maka jangan kotori lagi bulan Ramadan yang kita bertobat di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, menyesal ya, karena syaitan telah dilepas belenggunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Yaitu syaitan telah dibelenggu pada bulan Ramadan. Sekarang sudah berlalu bulan Ramadan, maka syaitan dilepas Allah Subhanahu wa taala, neraka dibuka ya. Oleh karenanya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita segera menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah sebesar apapun dosa kita yang dia menzinai ibunya setiap hari ya, yaitu dengan makan riba, dosa yang besar, segera tinggalkan dosa tersebut, kemudian menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ya terbetik di dalam jiwa putus harapan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditatangkan ya tawanan perang ya kepada Nabi SAW. Maka di antara tawanan perang tersebut ada seorang wanita yang dia mencari anaknya, dia dekap anaknya, dia susui anak tersebut. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya ya, apakah menurut kalian ibu tersebut melemparkan anaknya ke dalam api? Maka kulna, la wallahi, tidak wahai Nabi SAW, nggak mungkin ya ibu tersebut melemparkan anaknya ke dalam neraka. Maka Nabi SAW bersabda, Allahu arhamu bi ibadihi ya min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita tersebut kepada anaknya. Oleh karenanya kaum muslimin, sebesar apapun dosa kita ya, dosa yang berbuat syirik ya, syirik besar, dosa menzinai ibunya ya, Allah ampunkan selagi dia masih hidup kaum muslimin. Apalagi hanya sekedar dosa bagi para istri yang menampar istrinya dengan sandal jepit ya. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di atas ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan memasukkan kita ke dalam jannahnya bighairi hisabin wala adab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.